Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Nur Hasan. Saya akan menjelaskan bagaimana alur sistem yang saya rancang untuk portal database EDMI Termin 1 dan Termin 2 yang saya rancang. Mungkin nanti saya minta tanggapannya dari para tim agar nantinya proses yang kita buat ini tidak hanya sekedar untuk konsumsi belakang, cuma ada feedbacknya kepada saya dan kepada kita semua. Jadi minta tolong tanggapannya. Apabila nanti mungkin berkenan salah, ada salahnya, ya memang saya saat ini sedang tahap belajar. Baiklah, akan saya jelaskan bagaimana sih langkah awal di backend dan juga end user. Jika kemarin saya sudah mengirimkan sedikit untuk portal yang sudah kita sepakati dan ada tambahan sedikit, baiklah, karena kemarin belum sempat saya jelaskan untuk di backend administrator, maka saat ini perkenalkan saya untuk menjelaskan. Mungkin nanti apabila kita ketemu akan lebih jelas lagi. Dan ini yang saya buat untuk di administrator atau backendnya. Jadi di backend itu admin website dapat mengelola data administrator, tentunya extendnya ke database, kemudian mengelola konten website, mengelola data organisasi perusahaan. Organisasi perusahaan ini dikelola baik perusahaan yang terdaftar, baik nanti perusahaan yang daftar sendiri register di end user, nanti insya Allah juga akan saya kembangkan ke arah situ. Kemudian mengelola data SDMIT. SDMIT ini extend juga database, tapi juga include juga dari database. Karena apa? Mengelola data SDMIT ini yang kita dapat dari proses register yang dilakukan oleh job seeker. Kemudian mengelola tes psikologi, mengelola soal tes psikologi. Jadi nanti rencananya saya tidak akan menumpang untuk ke server pihak ketiga. Jadi nanti akan saya buatkan portal tersendiri untuk melakukan tes psikologi. Kemudian nanti ada juga portal untuk tes kompetensi. Nah, ini udah saya bagi termin 1, termin 2. Kemudian ini tes psikologi kompetensi dan data kategori kompetensi dan data hasil tes kompetensi masuk ke termin 3. Jadi nanti yang akan saya include adalah termin 1 dan termin 2 terlebih dahulu. Oke, seperti ini sekilasnya. Nanti akan saya jelaskan lebih jelas di activity diagramnya. Nah, ini adalah activity diagramnya untuk portal database. Nah, ini admin harus login terlebih dahulu. Kemudian ketika dia klik login, maka akan dicek login oleh sistem. Apabila false, dia akan dikembalikan lagi ke login. Apabila true, dia akan menampilkan main content atau menu utama. Kemudian ketika di dalam menu utama itu seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa admin bisa ini adalah nama-nama menunya, nanti yang kurang lebih akan ada di dalam menu utama. Nanti lebih-lebihnya aksesorisnya pasti ada. Nah, ini ketika dia klik data administrator, maka akan menampilkan, sistem akan menampilkan data administrator. Oh iya, ini untuk sebelah kiri, paling kiri itu administrator, tengah sistem, kanan end user. Oke, data administrator website. Kemudian menampilkan data administrator website. Kemudian di situ pasti ada pilihan edit ataupun input ataupun update atau hapus dan lain sebagainya. Edit di sini akan menampilkan data sesuai dengan editor administrator yang akan diedit atau parameternya sesuai dengan parameternya. Kemudian ketika diklik update, tentunya akan mengupdate data administrator. Kemudian kembali menampilkan data administrator. Lalu bagaimana menambahkannya? Tinggal klik tab input administrator nanti di sebelah kanannya. Administrator ini salah ketik ya. Kemudian ketika diklik tab input, maka akan menampilkan form input administrator. Kemudian mengisi form input administratornya, kemudian klik tombol simpan, baru menyimpan data administrator. Itu menampilkan data administrator. Ini CRUD biasa. Klik read update delete. Kemudian klik opsi hapus administrator, menampilkan pesan validasi hapus, klik OK, maka akan dihapus administrator yang sesuai dengan parameter dan menampilkan data administrator. Nah, untuk konten website tersendiri saya akan bagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama profil website, kemudian alamat kantor, alamat kita, kemudian kontak termasuk sosmed, nomor telepon, nomor fax, email dan lain-lain, G+ termasuk sosmednya ya, G+,
kemudian Twitter, Facebook, Instagram dan lain-lain nanti akan masuk ke sini. Artikel konten, kenapa saya masukkan artikel konten di sini? Untuk mendukung proses SEO. Jadi search engine optimization-nya nanti akan didukung oleh artikel konten. Kemudian media partner ini kita gunakan untuk memasukkan link-link perusahaan yang berpartner dengan kita. Kemudian ini untuk klik profil, alamat atau kontak sama. Jadi satu ini menjadi satu bagian, menampilkan ini profil, alamat atau kontak. Kemudian klik update, menyimpan perubahan profil, alamat atau kontak. Klik artikel konten, maka menampilkan data artikel konten. Klik pilihan edit artikel, menampilkan data artikel sesuai dengan parameter. Terus seperti itu, karena ini data master pasti berhubungan dengan CRUD. Terus sampai dengan menampilkan data artikel konten lagi, tambah lagi dan lain sebagainya. Media partner juga CRUD sama kurang lebih jalannya. Lalu yang paling penting adalah berada di ini perusahaan. Klik menu data perusahaan atau organisasi ya. Jadi ketika bayangannya ketika kita klik menu data perusahaan atau organisasi, kita akan menampilkan data perusahaan atau organisasi yang telah terdaftar menjadi anggota kita atau menjadi member tetap di job seeker ini. Kemudian klik pilihan edit untuk mengedit ya, klik tombol update untuk update. Kemudian menyimpan perubahan data, menampilkan data perusahaan, klik hapus untuk menghapus, klik OK untuk OK. Yang paling penting dalam perusahaan ini, ketika udah ada perusahaannya, mau menambahkan lowongan apa yang ada di perusahaan itu, maka perlu diklik. Nanti akan ada menu atau pilihan untuk klik tambah lowongan. Jadi nanti ketika diklik tambah lowongan akan menampilkan tambah lowongan untuk perusahaan sesuai dengan parameter yang diklik tadi. Terus mengisi form lowongan apa yang ada, kemudian jumlah yang dibutuhkan berapa, kemudian klik simpan, maka akan menyimpan pekerjaan sesuai dengan parameter, kemudian menampilkan data lowongan pekerjaan. Apakah benar yang diinputkan tadi sudah disimpan dengan baik. Lalu untuk dihapus berarti hapus biasa. Lalu menampilkan validasi hapus, klik OK, maka data lowongan akan dihapus. Kemudian klik data ID, data SDMIT. Nah, ini akan menampilkan data SDMIT. Dan klik hapus untuk menghapus. Klik OK untuk memvalidasinya, kemudian menampilkan data SDMIT kembali. Kemudian jika SDMIT itu melakukan kesalahan sesuai dengan previous policy yang kita tentukan, maka nanti akan ada pilihan banned atau akunnya nanti akan di-ban sementara. Kemudian klik menampilkan validasi banned IT, kemudian klik OK, maka akan mengirimkan email. Jadi ini fungsi banned SDMIT ini sekaligus mengirimkan email pemberitahuan bahwa akun yang bersangkutan telah di-banned oleh kita. Dan menampilkan data SDMIT banned. Nanti data SDMIT banned ini akan kita gunakan untuk diaktifkan kembali, activate kembali. Kemudian dengan syarat-syarat tertentu atau dengan ketentuan nanti yang bisa kita bicarakan terlebih lanjut. Dan yang selanjutnya adalah klik soal tes psikologi. Klik soal tes psikologi ini untuk mengupload soal-soal tes psikologi. Nah, nanti parameternya apa saya udah punya. Kalau saya jelaskan di sini terlalu panjang mungkin. Nah, nanti klik tes soal psikologi ini akan menginput soal tes berdasarkan poinnya selalu. Jadi soal tes plus jawaban plus poinnya nanti akan diinputkan. Jadi per poin tidak ada jawaban benar ataupun salah, hanya nanti kecenderungannya kemana. Saya menggunakan pakar yang Ocean ya. Ocean nanti akan saya jelaskan di pertemuan, mungkin jika kita ketemu nanti akan saya jelaskan. Ini pakar ini biasanya digunakan oleh semua perusahaan dalam melakukan tes psikologi. Ini udah teruji secara internasional dan saat ini saya gunakan untuk acuan penelitian tesis saya di bidang sentimen ya, analisis sentimen seperti yang saya bicarakan di grup. Kemudian hapus ini sama dan N. Nah, ini adalah termin 2 sampai dengan tes psikologi. Nah, kemudian untuk user yang paling kanan tadi end user itu dia register terlebih dahulu. Register di sini saya tidak akan memakai Google ataupun Facebook. Saya akan memakai form, sedikit form, hanya 5 isian. Yang pertama nama lengkap, email, kemudian password, repassword, dan reCAPTCHA untuk mengecek itu. Kenapa saya menggunakan ini? Yang pertama, tidak semua akun Facebook atau Gmail mempunyai nama yang sesuai dengan nama lengkap pemilik akun. Yang pertama itu. Yang kedua, nama alay masih sering muncul. Nah, itu tadi seperti yang saya bicarakan. Jadi lebih baik daripada mengulangi langkah-langkah yang sebenarnya bisa kita bikin sekali, kenapa harus jadi 2 kali? Nah, ini
saya lebih suka dengan kita buat seperti ini, lebih efektif sepertinya. Kemudian sistem akan menampilkan form registrasi. Kemudian si user akan mengisi form registrasi, kemudian klik simpan registrasi. Kemudian sistem akan menyimpan registrasi dan memberikan feedback email. Seperti saat kita mendaftar Facebook, Gmail, itu akan ada feedback email yang harus kita aktifkan terlebih dahulu. Kemudian user mengecek email yang didaftarkannya, kemudian mengkonfirmasi pendaftaran. Ketika diklik konfirmasi pendaftaran, maka akan mengaktifkan akun membernya. Namun ketika dia tidak merasa mendaftarkan akunnya, dia bisa klik cancel pendaftaran, maka akan menghapus data member tersebut. Kemudian menampilkan form login. Ketika dia klik mengaktifkan akun, maka langsung dibawa ke form login untuk dia mengisi form login. Ketika dia klik login, jika benar maka dia akan menampilkan progres kelengkapan profil member. Jika salah, dia akan minta lagi untuk dikembalikan ke form login. Kemudian progres kelengkapan ini misalnya nanti belum lengkap, jadi ada keterangannya belum lengkap. Ketika udah lengkap, dia akan tulis sudah lengkap. Ketika belum lengkap, otomatis tidak akan bisa membuka data lowongan pekerjaan. Jadi kita paksa user untuk melengkapi profilnya secara selengkap-lengkapnya. Nanti parameternya seperti apa bisa saya pikirkan sambil jalan. Kemudian mengisi form profil member sampai dengan lengkap. Nah, ini klik update profil member. Ya, klik update profil member. Kemudian maka sistem akan menyimpan profil member. Nah, ini. Jika ini kondisi di sini adalah lengkap dan belum lengkap. Jika belum lengkap, maka akan disuruh melengkapi profil sampai dengan lengkap. Jika sudah lengkap, maka bisa mengklik data lowongan pekerjaan. Kemudian klik apply lowongan pekerjaan, maka akan dikonfirmasi terlebih dahulu bahwa member harus tes psikologi terlebih dahulu. Kemudian jika diklik tes mulai psikologi, akan nampil lagi validasi tes psikologi. Nanti isinya adalah yakin mau memulai tes psikologi sekarang. Jika dia yakin, maka klik OK, akan menampilkan soal tes psikologi secara acak. Tes psikologi ini tidak akan sama dengan yang lainnya. Jadi urutannya mungkin soalnya sama tapi urutannya kita bedakan karena nanti kita akan pakai modul. Kemudian mengerjakan soal tes psikologi. Ketika klik selesai, maka menyimpan hasil tes psikologi. Kemudian menampilkan info kapan member harus tes kompetensi. Nanti di sini akan di schedule. Nanti berapa H+ berapanya dari dia tes psikologi. Kita kasih kesempatan dia untuk belajar dulu bahwa ada tes kompetensi. Maka nanti akan menampilkan info kapan member harus tes kompetensi, entah H+2 atau H+3 atau H+4 atau H+7. Nanti tergantung dengan Pak Dedi nanti maunya bagaimana. Kemudian mengirimkan backup jadwal via email. Kemudian user pastinya harus mengecek email. Dan ini sekian. Jadi ini baru termin 1. Oke. Saya rasa cukup segini analisa dari saya. Saya minta tanggapannya dari Pak Dedi dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.